Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadan nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa man ittaba'a sunnatahu ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah yang senantiasa dirahmati dan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah masih diberi kesempatan untuk beramal soleh. Mudah-mudahan semua amal soleh yang telah kita kerjakan maupun yang saat ini sedang kita jalankan, semoga semuanya diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dirahmati Allah, melanjutkan pembacaan kitab Rawa'i'ul Bayan, ya, atau ayat Al-Ahkam karya Syekh Muhammad Ali As-Sabuni rahimahullah, yang pada pertemuan yang lalu ya kita sudah menjelaskan tentang salat khauf, ya. Jadi bab yang ke-30 di kitab ini. Kita sudah sebutkan ya firman Allah di bab ini. Yang pertama surat An-Nisa ayat 101 bayang, 102 dan 103 belum bayang, ada sampai 107 ya di bab ini yang ditulis oleh beliau. Di ayat 101 kemarin kita sudah jelaskan, yaitu tentang ketentuan orang yang safar di muka bumi, bayang. Wa idza darabtum fil ardi, kata Allah, falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah, kata Allah. Jadi kalau kalian melakukan perjalanan di muka bumi, maka kata Allah Subhanahu wa taala, tidak mengapa, tidak berdosa kalian mengqasar salat. Kita sudah jelaskan kemarin, bayang. Ya, yang kita juga sudah sebutkan macam-macam perjalanan ya di muka bumi itu. Ada perjalanan karena taat, ya, makanya disebutkan safar lit-ta'ah, safar untuk ketaatan. Ada juga safar yang ada unsur maksiatnya, berarti li maksiyah. Jadi ada orang melakukan perjalanan untuk maksiat gitu. Habis itu yang ketiga, ada yang masih ingat, Pak? Safar yang mubah, Masya Allah, ya. Jadi nggak ada unsur taat, nggak ada juga unsur maksiat, ya. Seperti jalan-jalan Bapak nanti, Pak, ya. Habis pengajian jalan-jalan kemana, Pak? Pak Heri misalnya mau ke Sukabumi gitu ya, naik sepeda gitu ya, touring, itu mubah, banyak mubah. Dan kita juga sudah jelaskan ya macam-macam perjalanan yang apa namanya, yang boleh qasar, banyak. Ya, diantaranya apa? Perjalanan yang kalau kata mazhab Az-Zahiri, ya pokoknya dihitung perjalanan, dihitung safar oleh masyarakat, baik dekat maupun jauh.
Jadi kalau kata orang safar ya sudah. Walaupun nanti ada mazhab lain, ya mazhab jumhur misalnya, yang diantaranya di situ ada mazhab Syafi'i, 16 farsakh, ya, 16 farsakh. Berapa kira-kira 16 farsakh? Ada yang tahu, Pak? Masih ingat? 80 sekian lah ya. Ya. Makanya dihitung kilometer gitu. Ya, ada juga mazhab siapa yang kita sudah jelaskan? Mazhab Abu Hanifah, ya. Mazhab Abu Hanifah dianggap atau dibolehkan qasar itu perjalanan 24 farsakh. 24 farsakh kira-kira berapa, Pak? 120 km minimal. Ya. Kalau dihitung hari, ya kalau 16 farsakh perjalanan dulu 2 hari. Dulu, Pak. Kalau sekarang 16 farsakh setengah jam pun sampai. Setengah jam. Dulu 2 hari. Kalau 24 farsakh dulu 3 hari, Pak. 3 hari. Ya. 120 kilo gitu ya. Ya, itu bisa 3 hari, Pak ya. Karena berhenti-berhenti istirahat dulu, Pak ya. Ya. Dan juga kita sudah jelaskan, Pak ya, hukum qasar, karena pada dasarnya tidak mengapa kata Allah qasar, maka hukum qasar itu rukhsah atau azimah atau wajib gitu. Ya, masih ingat, Pak? Kalau Bapak safar meringkas salat, khususnya salat yang 4 gitu ya. Meringkas salat zuhur, meringkas salat asar, meringkas salat isya. Itu rukhsah, ya, pilihan gitu ya. Sebagai keringanan atau wajib, harus gitu. Ya. Masih ingat, Pak? Ada beda pendapat juga ya. Ada yang mengatakan wajib. Jadi kalau tidak qasar, ulang salatnya. Harus qasar gitu. Nah, siapa yang mengatakan itu, Pak? Lupa, Pak ya. Baru sebulan, Pak. Yang mengatakan itu Abu Hanifah. Mazhab Abu Hanifah wajib qasar, Pak. Nggak boleh tidak. Ya, kalau mazhab Imam Malik agak lebih ringan dikit. Sunnah. Artinya kalau enggak harus ulang salat, gitu. Sunnah. Ya, kalau mazhab jumhur Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal apa? Rukhsah, pilihan, gitu, pilihan. Kalau pilihan berarti boleh qasar, boleh sempurna. Jadi dua-duanya ya dilakukan Nabi, begitulah kira-kira. Sunnah dua-duanya. Ya, walaupun nanti kita sudah sebutkan yang paling baik, Pak ya. Yang paling baik ya ketika rukhsah itu diambil atau ditinggalkan. Diambil lebih baik, Pak ya. Apalagi ada riwayat yang namanya qasar ketika perjalanan itu, ada riwayat sedekah dari Allah. Jadi itu sedekah. Sadaqatun ya. Sedekah yang Allah Subhanahu wa taala menyedekahkan kepada hamba-hambanya, ya. Jadi kalau kata Rasulullah, sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum, ya, tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatahu, kata Rasulullah. Itu adalah sedekah yang Allah sedekahkan untuk kalian. Nah, gitu. Maka kata Rasulullah, faqbalu sadaqatahu, maka terima sedekahnya. Nah, gitu. Berarti yang paling afdol yang mana, Pak? Ambil. Makanya Bapak kalau perjalanan ya bagusnya diambil sedekah dari Allah ya. Walaupun ada beda, Pak ya. Yang kemarin kita bahas, kalau perjalanan maksiat boleh qasar nggak, Pak?
Kan ada 3 tadi kan. Kalau perjalanan tujuannya merampok gitu ya, menyamun gitu ya. Kan ada orang yang merampok sekarang, yang membegal sekarang bukan daerahnya yang dibegal. Yang dibegal daerah orang lain. Dia pergi ke sana, di sana aksinya. Ya, kalau dia mengerjakan sholat, boleh kosor nggak? Kata bapak, nggak mungkin begal sholat dia. Tapi mungkin juga pak. Ya, kayak misalnya ada pejabat gitu kan, ada janjian di mana, janjian transaksi yang sudah diendus oleh KPK gitu ya. Transaksi korupsi di mana misalnya? Di hotel yang ada di mana pak? Di Singapura. Di Singapura. Berangkat dia dari Jakarta. Dia udah tahu itu ada transaksi. Itu perjalanan taat apa maksiat pak? Taat apa maksiat kira-kira? Ya, cuma kebetulan ya beliau misalnya besar dari partai yang partai hijau lah gitu ya. Partai dekat dengan syariat gitu, dengan Islam gitu ya. Ada juga partai Islam gitu ya. Ya, nggak mungkin kalau orang partai Islam nggak sholat kan? Ya kan? Sholat dia, pasti sholat pak, pasti sholat. Maka nanti ketika dia melakukan perjalanan, dia kosor apa tidak pak? Gimana pak? Sholat zuhur di bandara dia kosor apa tidak? Kalau bapak gimana pak? Jangan jalan. Tapi ada tadi perjalanan maksiat sudah ada kan? Ya, ya. Berarti bapak lupa pak, lupa. Kan kemarin kata Abu Hanifah ya, kata Abu Hanifah, semua perjalanan boleh kosor, semua perjalanan. Mau taat, mau maksiat, mau mubah, semua boleh kosor. Kenapa? Karena Allah Ta'ala tidak apa namanya, tidak mengatakan harus perjalanan taat, harus perjalanan mubah, harus perjalanan maksiat. Karena disebutkan secara umum oleh Allah, wa idza darabtum fil ardi. Nah, kalau kalian melakukan perjalanan, berarti kan semuanya kan, semua. Nah, tapi kalau jumhur tidak begitu banyak. Masih ingat kan kemarin jumhur ulama mengatakan apa? Yang boleh kosor itu yang mana pak? Perjalanan taat dan mubah saja. Jadi kalau untuk haji, untuk menuntut ilmu, untuk umroh, untuk silaturahim, yang taat-taat lah pak ya. Yang kedua yang mubah, seperti tadi jalan-jalan naik sepeda sampai ke Sukabumi pak ya. Ya, nah itu kalau sholat ya walaupun di masjid ya, kecuali bermakmum. Nah, beda kalau bermakmum ya. Ya, kalau sendiri atau jamaah sepedaan gitu ya, atau jamaah touringnya, nah, itu kosor, itu kosor. Itu yang lebih utama pak. Ya. Walaupun nanti ada jamaah bilang, wah kita ini sepedaan saja kuat dari apa Bojongkulur sampai Sukabumi kuat, kok sholat malah di apa? Malah diringkas. Wah, ya giliran sholat diringkas, giliran sepedaan kuat. Nah, kan ada juga yang gitu banyak, ada juga yang gitu. Nah itu beda pak, beda. Nah, beda. Ini syariat. Kalau itu apa? Ya itu dunia, apa ya? Jalan-jalan, apa ya? Gitu. Jadi syariat sudah ada ketentuannya. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah, itu sekedar mengingatkan. Karena memang itu termasuk yang sering kita lakukan setiap hari, pak ya, setiap hari. Ya, itu sedekah, itu rukhsah, ya. Walaupun ada yang mengatakan wajib, saya tapi kurang setuju, ya. Kurang setuju mengatakan qasar itu wajib gitu ya. Ya kenapa? Karena memang Allah tidak mengatakan kutiba, tapi Allah mengatakan falaisa alaikum gitu. Beda kutiba dengan falaisa alaikum, itu beda. Falaisa alaikum junah artinya apa? Tidak mengapa gitu. Tapi kalau Allah katakan ya fa idza darabtum fil ardi kutiba alaikum an taqsaru minas shalah misalnya gitu ya.
Ya, artinya apa? Diwajibkan atas kalian untuk mengqasar salat. Nah, itu baru bisa kita katakan qasar itu hukumnya wajib seperti yang diutarakan oleh Imam Abu Hanifah. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah. Kemudian kapan lagi dianjurkan untuk qasar, Pak? Yang kita sudah bahas. Ya, di ayat 102 ya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala qasar yang juga disyariatkan itu ketika perang. Ya. Makanya ada salat khauf, ya. Salat khauf kalau di waktu zuhur, di waktu asar berapa rakaat, Pak, salatnya? Salatnya 2 rakaat. Ya, salat khauf itu salat dalam keadaan khawatir, takut musuh ada di depan. Ya, atau nanti ada juga musuh yang di arah yang lain. Tapi kalau musuh di arah kiblat, maka dijelaskan di sini oleh Allah di dalam surat An-Nisa ayat 102, bayang. Nah, kita sudah jelaskan, bayang, cara salat khauf yang langsung Allah ajarkan. Masya Allah. Makanya kita, ya alhamdulillah masih diberi kekuatan untuk salat berjamaah, bayang. Karena salat berjamaah itu ya memang kalau kita lihat anjurannya luar biasa. Sampai ketika perang, Pak, ketika perang masih dianjurkan salat berjamaah. Ya. Jadi disuruh buat 2 shaf, ya. Ada kan dalam surat An-Nisa ayat 102 detail Allah jelaskan, Pak. Masya Allah. Padahal kalau salat subuh, salat zuhur, salat asar itu kan nggak ada dalam Al-Quran, kan? Nggak ada dalam Al-Quran. Cara salat subuh, cara salat zuhur, cara salat asar ada nggak dalam Al-Quran? Nggak ada, Pak. Tapi cara salat khauf, cara salat ketika perang itu ada dalam Al-Quran. Dijelaskan tata caranya, gitu. Ya, tata caranya dijelaskan oleh Allah Taala. Ya, di antaranya disebutkan apa, Pak? Di sini, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltakum ta'ifatun minhum ma'ak wal ya'khudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum. Masyaallah, dijelaskan. Ya, kalau engkau, ya, wahai Muhammad, bersama mereka di medan perang, maka apa? Kalau engkau hendak mengerjakan sholat, maka buat 2 barisan. Nah, begitulah kira-kira. Dan kemudian apa? Nanti barisan pertama sujud dengan Rasulullah, barisan yang kedua nanti sujud belakangan. Insyaallah. Dan kemudian yang belakang maju ke depan, yang depan mundur ke belakang. Habis itu nanti yang sudah maju sujud rakaat yang kedua dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang sudah mundur tunggu tidak sujud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nanti ditunggu oleh imam ketika tahiyat akhir, Pak. Sehingga ketika Nabi sedang nunggu duduk tahiyat akhir, mereka yang di barisan kedua belum selesai sujud, mereka sujud cepat-cepat, dan kemudian apa? Duduk di antara 2 sujud, dan nanti salam bersama imam. Masya Allah. Dijelaskan oleh Allah Ta'ala, dan kemudian nanti penjelasan lengkapnya dijelaskan oleh Rasulullah di dalam hadis. Ya, ini luar biasa, Pak. Ya. Artinya apa? Ini salah satu dorongan, ya, dan motivasi untuk kita biar menjaga salat berjamaah di saat aman, bayang. Di saat tidak khawatir, gitu. Karena di saat perang saja, ya, dianjurkan salat berjamaah. Dan ketika sedang perang itu qasar. Tidak perlu salat sempurna, Ya, jadi cuma kalau yang 3 jangan jadi 1,5, Pak. Atau yang 2 jadi 1, tidak. Tidak ada syariatnya begitu, Pak, ya. Yang 3 tetap 3, Pak, ya. Yang 2 tetap 2, yang 4 jadi 2. Nah, begitu syariatnya, Pak, ya. Baik. Hari ini kita lanjut ke ayat 103. Apa kata Allah? Fa idza qumtum, ya, fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa
qu'uda wa 'ala junubikum. Masya Allah. Ya, ayat ketiga ini ada hubungan dengan ayat sebelumnya. Fa idza qadaitumus shalah, kata Allah. Kalau kalian sudah melaksanakan salat. Maksudnya sudah melaksanakan salat khauf tadi. Ya, ketika perang kan yang empat jadi dua dan caranya juga beda kan tadi kan. Maka kata Allah, fa idza qadaitumus shalah, kalau kalian sudah selesai salat, fadhkurullah. Jadi diperintahkan untuk apa, Pak? Habis salat. Fadhkurullah. Zikir, masyaallah. Jadi luar biasa, Pak ya. Zikir ini juga luar biasa. Zikir habis sholat, pas saat perang masih diperintahkan. Nah, makanya kalau Bapak habis sholat subuh di Masjid Al-Hidayah nggak zikir, nah, gimana kira-kira? Orang di saat sholat habis perang, atau di saat sedang perang, begitu selesai sholat, fadhkurullah, kata Allah, fadhkurullah. Ya, cuma memang beda keadaan atau posisi saat berzikir itu. Kalau di sini kata Allah apa? Fadhkurullah qiyama. Nah, kalau kita hari ini habis sholat berzikir kepada Allah, qiyama apa qu'uda? Sekarang kita apa? Qu'uda apa ya? Ya. Jadi kalau kita sekarang qu'uda, kenapa qu'uda enggak qiyama, Pak? Padahal disebutkan qiyama. Nah, ini kan setelah sholat khauf, Pak ya. Kalau qu'uda ditembak, Pak. Ditembak. Orang sholat itu aja tadi buru-buru kan? Malah duduk zikir, ya sudah diserang, Pak ya, diserang gitu. Makanya berzikir ketika saat sedang dalam keadaan berdiri, sehingga apa? Dia tetap, kalau ada musuh berarti subhanallah, ting, subhanallah, bum, gitu ya. Begitu kira-kira gitu. Ya. Habis itu apa? Yang terakhir ya berbaring gitu, berbaring. Nah, dari sini disebutkan oleh para ulama apa, Pak? Yang pertama, setelah sholat itu, ya begitu selesai sholat itu yang dianjurkan berzikir. Ya, yang dianjurkan berzikir. Ya, baik nanti setelah sholat di saat aman atau di saat perang gitu. Jadi begitu selesai sholat, assalamualaikum, itu yang diperintahkan berzikir, fadhkurullah. Makanya kita begitu selesai salam langsung apa? Astaghfirullah. Nah, itu zikir itu. Ya. Walaupun ada sebagian kita bukan berzikir, Pak ya. Langsung apa? Langsung berdoa. Nah, ada juga tuh. Ya, kata mereka doa juga zikir, kata gitu ya. Tapi kalau sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW dan para sahabat setelah sholat bukan langsung berdoa, tapi apa? Berzikir. Dan zikirnya sudah diajarkan urutan-urutannya. Makanya saya lihat di masjid kita ini ada di sini, Pak, yang nggak hafal zikir membantu ya. Kalau masjid lain biasanya ditulis di apa namanya, di spanduk gitu ya, spanduk ya, urutan yang pertama astaghfirullah 3 gitu ya, berarti tiga kali, Pak. Astaghfirullah. Nah, kalau di sini ada juga saya lihat ya, astaghfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, di antaranya juga nanti ada Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ya, ada lagi subhanallah dan seterusnya. Itu semua zikir namanya, Pak, zikir. Ya, maka
fadhkurullah. Kalau ketika salat khauf dalam keadaan berdiri, Astagfirullah, gitu kira-kira apa ya? Habis itu apa? Allahumma antas salam wa minkas salam, gitu. Tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Masya Allah. Kalau gitu mujahid kira-kira dibantu Allah nggak Pak? Ya begitulah mujahid dulu Pak. Mujahid dulu lebih banyak. Kalau mujahid sekarang wallahu alam ya. Tapi kalau yang belajar adab pasti begitu, adab jihad namanya nanti. Ya di antara adab jihad itu banyak berzikir Pak. Ya apalagi di saat habis sholat tadi. Ya, fadhkurullah qiyama, dalam keadaan berdiri, duduk, dan juga berbaring. Lagi tiarap Pak ya, kan ada juga ketika kita lihat tentara latihan militer, kan ada juga Pak ya, tiarap, bahkan jalan apa Pak? Jalan apa namanya itu? Saya dulu waktu pesantren ada juga tuh belajar pramukaan Pak ya. Pramuka disuruh jalan di bawah apa namanya, di bawah kawat-kawat itu, jalan apa namanya, saya lupa Pak namanya sekarang. Merayap namanya. Merayap berarti seperti baring lah Pak ya. Masya Allah, astagfirullah, masya Allah ya. Cuma nanti pertanyaannya, kalau kita bukan habis sholat khauf, bukan habis sholat ketika perang, boleh nggak zikir berdiri? Boleh nggak? Boleh nggak zikir berbaring? Boleh nggak? Kalau duduk nggak ada pertanyaan lagi kan? Memang selama ini begitu selesai sholat kita masih duduk di situ ya. Tapi langsung berdiri, langsung pergi. Dan kemudian zikirnya sambil dalam keadaan berjalan itu boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak Pak? Bapak pernah nggak Pak? Gara-gara ada hajat misalnya, habis itu langsung bangun, astagfirullah, Allahumma antas salam, tapi lagi jalan Pak. Itu berdiri, berjalan gitu ya. Pernah nggak? Kata para ulama boleh Pak, boleh. Karena ngambil makna umum dari sini. Cuma ya tadi Pak ya, antara duduk dan berdiri, khususnya ketika sholat ya bukan dalam keadaan perang tadi, itu ada bedanya Pak, ada bedanya. Tetap yang paling afdol kalau setelah sholat biasa seperti sholat kita ini, yang paling afdol adalah duduk. Karena memang ada hadis khusus yang menjelaskan keutamaannya Pak ya. Ya, jadi kalau habis sholat kita duduk, bahkan kalau duduknya dalam keadaan tidak berhadas, bahkan tidak mengganggu orang gitu ya, duduk berzikir sendiri gitu Pak ya. Itu ada keutamaan khusus itu. Ya, di antara keutamaannya apa Pak? Masih ada yang ingat nggak? Habis sholat duduk berzikir, nggak mengganggu yang lain, nggak batal wudunya, nggak berhadas gitu. Ya, apa di antara keutamaannya orang yang duduk berzikir di tempat sholat, dia setelah sholatnya? Ada yang masih ingat Pak? Didoakan malaikat, masya Allah. Tapi tidak disebutkan kan dalam keadaan berdiri kan? Berarti duduk. Kalau sholat bukan dalam keadaan sholat khauf, maka duduk lebih afdol gitu Pak. Ya, tapi kalau lagi ada buru-buru Pak ya, ada jadwal setelah subuh gitu ya. Setelah subuh ada jadwal di mana gitu ya. Ustadznya buru-buru gitu ya. Jangan Bapak bilang, "Oh, ustadznya nggak zikir nih" gitu ya. Bisa jadi ustadznya sedang zikir lagi apa Pak? Lagi jalan qiyamah, dan itu mudah-mudahan bisa jadi amalan kita Pak ya. Karena bapak-bapak juga bisa jadi ya habis sholat kadang-kadang ada hajat gitu ya, ada hajat, ada yang nunggu ada yang apa namanya, macam-macam hajatnya. Maka jangan tinggalkan apa Pak? Jangan tinggalkan zikir setelah sholat. Setelah sholat jangan tinggalkan zikir, karena itu adalah salah satu perintah Allah langsung. Fa idza qadaitumus sholata fadhkurullaha qiyama wa qu'uda wa ala junubikum, kata Allah ya. Jadi itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, fa idza ma'nantum fa aqimus shalah. Ketika kalian sudah aman, fa idza ma'nantum, sudah tenang Pak.
Berarti tadi kan sholat khuf takut-takut kan? Nah kalau sudah tenang berarti apa? Nah kalau sudah tidak perang, kalau sudah tenang, bahkan nanti disebutkan oleh para ulama di antara makna fa'idzat ma'nantum itu ya ketika kalian sudah mukim, nah, sudah tidak safar. Ya kalau safar tadi qasar, kalau sedang perang tadi qasar. Ya. Nah, ketika sudah tenang, artinya sudah aman atau sudah mukim, sudah kembali ke tempat tinggal, ke rumah gitu, ke rumah. Maka apa kata Allah? Fa'aqimus shalah. Maksudnya apa? Tegakkan salat dengan sempurna. Nah, makanya kalau sudah pulang dari safar atau kalau sudah tidak perang, ya, maka tidak apa, Pak? Tidak boleh qasar lagi, Pak. Tidak boleh qasar lagi. Jadi puas-puasin Pak kosornya di perjalanan gitu. Atau puas-puasin kosornya di saat sedang perang Pak. Ya, tapi kalau sudah aman, sempurnakan. Ya. Nah, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu ya atas orang-orang yang beriman ya, maka itu sudah ada waktu yang mahdud, yang jelas. Ya, waktunya sudah ditentukan. Jadi tidak apa namanya, tidak liar. Waktu salat itu sudah ditentukan. Ya, waktu subuh kapan, waktu zuhur kapan, waktu asar kapan, waktu maghrib kapan, waktu isya kapan, itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Maka Bapak, kalau sudah waktu salat zuhur, ya salat zuhur, apapun keadaannya. Ya. Kalau sudah waktu maghrib, sholat maghrib, apapun keadaannya, ya. Cuma tadi beda Pak ya, beda cara. Kalau keadaannya sedang safar, kalau keadaannya sedang takut, ya beda dengan keadaan saat aman atau saat mukim. Nah, kalau mukim sholatnya 4 rakaat, pas keadaan safar tetap sholat zuhur, tapi kok qasar, gitu. Atau keadaan perang tetap sholat zuhur, tapi kok qasar. Ya, walaupun nanti ada apa Pak? Ada hadiah lagi dari Allah ya. Selain qasar, apa hadiah dari Allah Pak? Yang Bapak sering ngambil? Selain qasar apa? Mana nih Bapak-bapak? Atau nggak pernah ngambil sedekah dari Allah? Selain qasar apa satu lagi? Jama', Masya Allah. Ya, udah qasar, jama' lagi. Ya, jamak itu jaiz, jamak itu boleh gitu. Tapi boleh juga nggak dijamak, dua. Tapi kalau dijamak boleh nggak? Boleh juga, Masya Allah gitu. Tapi kalau nggak dijamak, mau sholat misalnya, ya udahlah, aku sholat 2 rakaat saja zuhur, nanti asar aku sholat 2 rakaat. Tapi kalau dijamak zuhur dan asar dijamak takdim, atau zuhur asar dijamak takhir, boleh nggak? Itu boleh Pak. Masya Allah. Catatannya apa? Catatannya safar tadi. Ya. Jadi ada sebab gitu, ada sebab. Darabtum fil ardi. Ya. Jadi makanya sering-seringlah safar Pak ya, sehingga banyak dapat. Tapi safar itu kata Rasulullah ya, diantaranya azab. Safar itu azab Pak. Sabar itu masyaqqah. Dia itu berat, dia itu masalah. Makanya dikasih apa Pak? Dikasih keringanan, baik. Ya, walaupun kelihatannya enak gitu ya, tapi itu enggak enak, gitu. Ya. Karena safar itu ya beda Pak ya. Kalau kita di rumah kan santai Pak ya. Apalagi Pak Heri yang sering safar Pak ya. Gimana? Walaupun perasaannya enak, tapi ada aja beban itu ada. Beban itu, masyaqqah itu ada. Ya, sadar atau tidak. Atau kalau kita nggak sadar secara apa namanya pikiran kita, badan kita yang merasakan gitu. Badan kita.
Ya, apalagi yang duduk di pesawat gitu ya, walaupun duduk saja, tapi badan kita merasakan, walaupun badan nggak ngomong, bayang. Nah, orang yang cerdas itu orang yang bisa merasakan apa yang dirasakan oleh anggota tubuhnya, bayang. Ya, benar nggak? Ya, kan kata apa namanya para ulama, manusia itu apa namanya, kalau sakit apa? Sakit jari, ya seluruh tubuhnya merasakan kan? Nah, makanya kalau ada sekarang yang mengatakan, wah ini sekarang kan safar tapi nggak ada rasa apa-apa, malah enak, bisa jadi dia nggak kenal salah satu anggota tubuhnya yang merasakan lelah gara-gara safar itu. Ya, berarti dia kurang apa Pak? kurang toleransi dengan anggota tubuhnya, Pak ya. Mungkin pikirannya enak Pak, atau matanya enak, namanya apa? Apa namanya Pak? Mata lihat sana lihat sini, Pak ya. Mungkin matanya enak, tapi yang lain apa Pak kira-kira? Yang paling capek saat safar apa kira-kira Pak? Nah, kalau dulu mungkin kakinya kali Pak ya, alat jalan kaki. Kalau sekarang apa Pak? Kalau saya sering dengar dari mama saya atau umi saya, katanya kalau jalan itu yang paling capek pantatnya, duduk Pak. Karena sekarang jalan kemana-mana duduk gitu. Duduk saja, capek juga duduk katanya gitu ya. Padahal menurut kita apa? Menurut kita enak. Makanya ada. Makanya disebutkan secara umum yang namanya safar itu masyaqqah, yang namanya safar itu azab gitu. Sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang melelahkan. Makanya ambil sedekah, ambil rukhsah yang sudah dikasih oleh Allah. Ambil. Ya, walaupun di situ tempat sholatnya enak, ambil, itu lebih dianjurkan kalau apa namanya, kita lihat dari dalil-dalil yang ada. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa kata Allah Subhanahu wa taala di ayat selanjutnya? Di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun wa kana Allahu aliman hakima. Masyaallah. Ini ada hubungan juga dengan ayat sebelumnya, Pak. Ya, ayat sebelumnya ayat 102 khususnya, ya, ketika apa? Ketika perang, salat khuf atau salat khuf ketika perang. Nah, ayat ini ayat 104 ini Allah memerintahkan kita atau melarang kita untuk lemah ketika berperang. Wala tahinu fi ibtigha'il qaum, kata Allah. Ya, jangan apa Pak? Jangan kalian itu lemah, gitu ya. Jangan kalian itu ya berhenti, begitulah kira-kira. Ya, coba kita lihat terjemah wala tahinu fi ibtigha'il qaum, apa diterjemahkan di sini? Jangan kamu berhati lemah. Jangan kamu berhati lemah dalam mengejar mereka, musuh-musuhmu. Masya Allah. Jadi umat Islam itu senantiasa memang apa Pak? Dikobarkan oleh Allah itu untuk kejar musuh, Pak. Ya Allah. Kalau sekarang memang beda kita ini, Pak. Kita ini sekarang apa bedanya apa? Kalau sekarang mungkin bukan ngejar ya, tapi apa? Kalau sekarang mungkin bahasa, mungkin ada baiknya menurut mereka merangkul, gitu ya, merangkul, bener gak? Kita hari ini momen berusaha merangkul musuh, gitu kan, bener gak? Padahal yang dianjurkan oleh Allah itu apa Pak? Kalau di dalam perang, dikobarkan oleh Allah itu untuk tidak lemah dalam mengejar mereka, dalam menghajar mereka, gitu. Ya Allah, itu bedanya, Pak ya. Makanya beda sikap kita hari ini, Pak. Sikap kita hari ini lembut ke musuh. Gara-gara apa? Gara-gara kita tidak mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya.
malah keras sama teman, malah keras sama saudara, gitu kan? Padahal sama saudara disuruh apa oleh Allah? Sama sesama muslim disuruh apa? Disuruh tebarkan salam, gitu kan? Disuruh tebarkan kedamaian, bahkan ucapannya juga harus assalamualaikum. Tapi kalau sama musuh, sama orang kafir, ya secara umum orang kafir saja nggak boleh kita mengatakan assalamualaikum, apalagi sama musuh. Ya. Bahkan kalau dalam surat apa itu? Dalam surat Al-Anfal itu, coba tolong dibuka. Ada yang bawa Quran nggak? Al-Anfal ayat 65 kalau tidak salah. 64 apa 65 ya. Jadi situ kata Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? Ya ayyuhan nabi, kata Allah, ya ayyuhan nabi, harridil mu'minina 'alal qital, kata Allah. Ya Allah. Ya Allah, kalau saya lihat ini saya agak kecewa sedikit sama apa, Pak? Sama sebagian alim gitu, Pak ya. Bukannya memotivasi, mengobarkan semangat perjuangan tadi, ya, tapi sekarang malah membuat lemah, gitu ya. Benar nggak? Harusnya apa? Dia kobarkan, gitu. Ada nggak? Surat Al-Anfal ayat 65 ya. 65 bukan 64 ya. Jadi ya ayuhan nabi, kata Allah, wahai nabi Nabi Muhammad maksudnya, harridil mu'minin ahlal qital, gitu. Jadi kobarkan atas orang-orang mukmin itu, atau pada orang-orang mukmin itu semangat. Ya Allah, semangat apa, Pak? Kalau sekarang kita disemangatin atau diadem-ademin? Tapi kalau untuk sesama muslim malah dipanas-panasin ya. Nah, itulah bedanya, Pak ya. Ya. Itu bedanya, Pak. Ya. Kita itu harusnya semangat memerangi siapa, Pak? Itu musuh-musuh Allah. Khususnya yang memerangi. Kalau yang tidak memerangi, ya tidak perlu diperangi, Pak ya. Nah, khususnya yang memerangi, itu namanya kafir harbi namanya. Ya. Pokoknya kalau sudah memerangi, sudah mencari-cari kelemahan umat Islam, harus di apa, Pak? Harus ditundukkan. Itu yang harus menjadi motivasi. Bahkan di ayat yang kita bacakan ini surat An-Nisa ayat berapa tadi? 104 ya. Wala tahinu fi ibtigha'il qaum. Allah ya Allah. Jangan lemah. Mengejar mereka itu jangan lemah, katanya. Ya, apalagi kalau memang sudah dalam keadaan apa? Sudah dalam keadaan tempur. Ya, kalau sudah tempur jangan lemah, jangan lemah. Ya. Sampai disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, in takunu ta'lamun, nah, fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Masyaallah. Tapi disebutkan oleh Allah, kalau kalian di saat sedang bertempur itu merasa sakit. Ya, dan bentuk sakit itu memang banyak, Pak ya. Mungkin ekonominya jadi menurun gitu ya, atau badannya jadi terluka gitu kan. Kan banyak bentuk kesakitan kan. Artinya nggak suka kita. In takunu ta'lamun, kata Allah, fa innahum ya'lamun kama ta'lamun. Kalau kamu merasa sakit dalam pertempuran itu, ketahuilah mereka juga sakit, kata Allah. Mereka juga sakit. Mereka juga kurang apa? Kurang, kalau sekarang mungkin ekonominya juga terganggu. Seperti apa yang kamu rasakan. Makanya kamu jangan berhenti. Ya, kalau kita lihat contohnya sekarang ya kayak perang apa, Pak? Amerika sekarang apa ya? Ya, ujung-ujungnya kok mereka malah minta apa, Pak? Kalau lawannya melawan terus, Pak, ujung-ujungnya dia yang minta. Karena pada dasarnya apa? Mereka juga sakit. Mereka juga rugi, gitu. Kalau kita muslim mungkin nggak bisa bertani gara-gara ini, nggak bisa jualan gara-gara ini. Mereka juga begitu, gitu. Nah, ini yang harus kita sadari, Pak.
Ya. Dan bedanya apa? Bedanya apa kata Allah? Bedanya apa? Wa tarjuna minallah ma la yarjun. Nah, ini yang membedakan kita, Pak. Nah, ini disebutkan oleh Allah Taala. Ya, bedanya kalian mengharapkan sesuatu dari Allah, sedangkan mereka tidak. Ketika perang itu mereka murni dunia, Pak, dunia. Sedangkan kita orang beriman selain dunia apa, Pak? Nah, kalau kita berjihad, berperang di jalan Allah selain dunia, apa yang kita harapkan? Apa, Pak? Syahid, ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka tidak. Kata Allah, tarjuna minallah, kalian mengharapkan sesuatu, mengharapkan pahala dari Allah. Mereka tidak. Nah, ini saya ketika baca ayat ini, ya ketika kemarin ada yang mengatakan, ada tokoh yang mengatakan kemarin yang sempat viral itu ya, nah, kita perlu kritik juga tokoh itu, Pak. Ya kan ada tuh seorang tokoh gede juga kan, saya nggak perlu sebutkan namanya, mungkin Bapak pernah dengar ya, yang dikritik oleh orang Nasrani yang ada di Poso itu ya. Ya, Bapak dengar gak? Kan ada seorang tokoh ceramah gitu ya. Dia bilang gara-gara motivasi apa? Motivasi syahid gitu kan. Yang ini motivasi syahid, yang ini motivasi syahid. Akhirnya apa? Jadi bertempur. Nah, dia sedang membicarakan apa yang terjadi di Poso dulu gitu. Ya, karena dia merasa menjadi juru damai kali, Pak ya. Ya, tapi salah kesimpulannya salah, Pak. Dia mengatakan orang kafir itu pengen syahid juga katanya. Orang muslim pengen syahid. Akhirnya apa? Yang ini pengen syahid, yang ini pengen syahid. Berarti apa? Dua-duanya jadi bertempur, jadi berantem. Berarti gara-gara pengen syahid jadi berantem. Disalahin apa, Pak? Disalahin motivasi dari mendapatkan apa yang dijanjikan Allah gitu. Padahal kata Allah, yang namanya musuh nggak pernah mengharapkan itu dari Allah. Ya, kita mengharapkan syahid, iya. Kita mengharapkan pahala dari Allah, iya. Tapi mereka apa, Pak? Mereka tidak, kata Allah, mereka tidak. Tapi malah tokoh itu bilang, ini gara-gara sama-sama mengharapkan, akhirnya apa? Jadi bertempur gara-gara mengharapkan itu. Oh, itu bahaya sekali itu. Itu bertentangan sangat dengan ayat ini, Pak. Ya, mungkin Bapak nanti search siapa yang mengatakan itu, Pak ya. Ya, jadi walaupun tokoh kalau salah harus dikritik juga, Pak ya. Kan kemarin mau dilaporkan dia sama orang Nasrani ya. Kata orang Nasrani, kami tidak ada mengharapkan seperti itu katanya. Berarti apa? Orang Nasrani ini mengkonfirmasi apa yang dikatakan oleh Allah. Kata Allah, mereka tidak mengharapkan seperti apa yang kalian harapkan. Nah, tiba-tiba ada tokoh muslim bilang, mereka juga mengharapkan apa yang diharapkan oleh orang muslim. Maka apa? Mereka kemudian ya mengkonfirmasi apa yang dikatakan oleh Allah. Kami sebenarnya tidak mengharapkan begitu. Maka kami ingin laporkan dia, gitu. Tapi nggak tahu jadi dilaporkan apa tidak sama kepolisian, Ya, ini perlu jadi perhatian, Karena kalau salah penjelasan, nanti yang disalahkan apa? Motivasinya kan? Kan orang muslim ketika berperang diantaranya motivasinya apa, Pak? Ingin mengharapkan syahid di jalan Allah gitu. Mengharapkan ganjaran di sisi Allah. Tapi tiba-tiba disamain sama mereka. Berarti apa bedanya kita sama mereka? Nah, Allah katakan mereka tidak mengharapkan apa yang kalian harapkan, Pak. Mereka tidak mengharapkan. Ya. Baik. Bapak Ibu dirahmati Allah, ayat ini Masya Allah, Pak ya. Jadi ini harus diketahui nih oleh orang muslim, Pak ya. Karena memang ya kalau muslim ini meninggalkan jihad itu hinanya nggak habis-habis, Pak, nggak habis-habis. Jadi harus segera move on dari pemikiran yang sesat kali, Pak ya. Yang mengatakan jihad itu tidak penting, bahkan ada yang mengatakan tidak lagi disyariatkan. Itu sesat itu, Pak.
Ya, itu ajarannya siapa? Dulu kita pernah sampaikan ya, kalau di sejarah Belanda itu dulu ada misionaris yang dititipkan dimasukkan ke tubuh umat Islam ya. Siapa namanya itu? Ya, Abdul Rauf ya. Ya, kalau bahasa Belandanya apa? Snokhokkernya namanya ya, Snokhokkernya. Ya, dia ngajarin jihad itu nggak penting, karena yang melawan Belanda ya cuma yang mau berjihad. Akhirnya apa? Akhirnya yang tadinya semangat jihad nggak jadi lagi semangat, bayang ya. Akhirnya Belanda pun apa? Jadi enak tinggal di Nusantara ya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, ini perlu menjadi perhatian umat Islam. Apalagi memang ada hadis Nabi Muhammad SAW, kalian akan terus terhina. Ya, la yanzi'uhu, tidak akan hilang kehinaan itu hatta tarju'u ila dinikum, sampai kalian itu kembali ke agama kalian. Nah, Rasulullah ketika mengatakan itu beliau menyebutkan apa yang terjadi pada tubuh umat Islam. Di antaranya apa? Mereka idza tabaya'tum bil 'ainah, ketika kalian sudah jual beli yang ada unsur ribanya. Habis itu apa? Wa akhadtum aznabal baqar, ketika itu kalian sudah suka dengan ekor sapi. Artinya apa? Suka dengan ternak kalian, maunya ternak aja gitu kan. Habis itu apa? Waraditum bizar, dan kalian sudah ridho, sudah suka dengan pertanian kalian. Dan kemudian apa? Keadaan yang keempat, wataraktumul jihad. Dan kalian meninggalkan jihad. Maka kata Rasulullah, sallallahu alaikum dhulla. Ya Allah. Pokoknya sedih kita, Pak ya. Kata Rasulullah apa? Allah akan buat kalian hina kalau sudah empat itu ada pada kalian tuh. Ya, sekarang berjual beli pasti ada ribanya, Pak ya. Habis itu apa lagi? Ya, kita kayak suka, kalau saya suka juga ternak, Pak ya. Lihat peternakan kayak suka ya, apalagi menguntungkan, Pak ya. Beli 10 juta jual 15 juta gitu ya. Habis itu apa? Tani, Pak. Kebun, Pak Heri ini berkebun ya. Suka kita ya, bagus, tampilannya bagus. Habis itu apa? Menguntungkan lagi. Dan yang keempat, meninggalkan jihad. Sebenarnya bukan nggak boleh beternak, bukan nggak boleh bertani, tapi yang terhina itu apa? Gara-gara meninggalkan jihad. Ya, kalau sahabat dulu beternak nggak? Berternak juga, berkebun nggak? Berkebun juga. Abu Bakar itu kebunnya banyak itu. Umar itu kebunnya banyak juga. Sampai dia mewakafkan kebun kurma. Menunjukkan Umar itu tani juga kan. Beliau mewakafkan kebun kurma. Cuma kebun kurmanya yang diwakafkan manfaatnya. Ya, kebunnya tetap dipegang beliau. Hasilnya dibagi-bagi untuk umat gitu. Ya, makanya Bapak kalau mau seperti Umar punya kebun sawit gitu ya, 1000 hektar misalnya. Wakafnya apa? Manfaatnya. Hasilnya apa? Hasilnya untuk umat gitu ya. Walaupun kebunnya masih dipegang gitu ya. Jadi dulu sahabat berdagang, Abdurrahman bin Auf berdagang. Habis itu bertani, tapi tidak meninggalkan jihad. Nah, kalau kita berdagang, bertani, tapi nah itulah kenapa kita hina hari ini, Pak ya. Makanya harus apa, Pak? Harus kita kobarkan kembali, Pak ya. Harus kita kobarkan kembali seperti Allah perintahkan Nabi Muhammad di dalam surat Al-Anfal ayat 65 tadi, ya. Dan juga di sini di dalam surat An-Nisa ayat 104, ketika kita sudah berhadapan dengan musuh, jangan apa, Pak? Wala tahinu, jangan merasa lemah. Jangan apa? Jangan berhentilah begitu. Fibtigha'il qaum. Ya, kalau kalian merasa sakit, merasa rugi gara-gara perang, mereka juga sama. Tapi yang bedanya apa, Pak?
ya, wa tarjuna minallah ma la yarjun. Kalian mengharapkan sesuatu dari Allah yang mereka tidak harapkan, ya. Wallahu alam. Wallahu alam bissawab. Pagi-pagi saya sudah semangat ini di Masjid Al-Hidayah. Baik, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan enggak? Kalau tidak ada, udah waktu syuruk 3 menit lagi ya. Ada Pak? Ada yang lewat atau apa gitu? Udah jelas ya, alhamdulillah ya. Insyaallah. Ya. Ya 2 menit, 3 menit menuju syuruk, bayang. Ya ini menuju syuruk kan, bukan menuju terbit matahari kan? Ini harus jelas juga ini, Pak. Ini yang mana nih? Menuju salat isyraq atau menuju keluar matahari? Salat isyraq. Karena beda kalau selesai habis waktu subuh, wah itu dilarang salat. Ya, waktu keluar matahari dilarang salat, haram hukumnya. Nah, makanya saya tanya, ini waktu salat. Alhamdulillah ya. Karena ada beberapa masjid dia salatnya kadang-kadang pas matahari terbit. Ya, karena kalau kita lihat di Google misalkan kita tulis waktu sholat itu waktu subuh misalnya jam 4.37, itu waktu keluar matahari misalnya jam 5 52 misalnya 52, berarti jam 5.52 di 52 itu sampai kira-kira 10 menit itu haram sholat, baru boleh sholat. Nah, berarti kalau sekarang ini ya 15 menit ya. Insyaallah. Barakallahu fikum. Berarti insyaallah selamat, bayang. Karena ada saya lihat beberapa termotivasi untuk sholat isyraq malah sholat di waktu yang haram. Nah, ini berarti selamat ini, Pak, ya, selamat. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah, karena waktu sudah habis, ya. Insyaallah di pertemuan yang akan datang, ya, kita jelaskan nanti sedikit ayat yang masih di bab ini, ya, belum kita bacakan, ya. Tapi kemarin saya ada PR saya, ya. Kemarin saya jelaskan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan pernah meletakkan senjatanya, ya, dan kemudian pergi untuk suatu hajat, gitu kan. Habis itu tiba-tiba muncul siapa? Muncul orang yang mau nebas Rasulullah, ya. Saya kemarin lupa namanya, ya. Saya bilang PR, namanya saya nanti baca lagi. Namanya udah ada yang tahu belum? Siapa yang mau nebas Rasulullah itu? Namanya Ghawras, ya, Ibn Haris namanya. Ghawras Ibn Haris. Ya, jadi Ghawras itu dia muncul tiba-tiba dengan pedangnya di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di perang tersebut, ya, karena memang kalau untuk keperluan seperti sakit, ya, punya hajat untuk menyelesaikan sakitnya itu, atau seperti hujan, itu kan dibolehkan meletakkan senjata, gitu, ya. Yang pada dasarnya ketika perang itu seorang prajurit nggak boleh meletakkan senjata. Bahkan ketika sholat tadi harus harus bawa senjata. Tiba-tiba karena ada hajat tadi dan diizinkan oleh Allah, Rasulullah SAW pergi ke lembah begitu untuk hajatnya, dan kemudian muncul siapa namanya tadi? Ghawras, ya, bin Haris. Ghawras, dia kemudian apa? Dengan pedangnya. Rasulullah kan nggak ada pedang tadi, sudah disimpan kan? Maka kemudian dia pun mengatakan, ya, aku akan tebas engkau siapa yang melindungimu. Maka jawaban Rasulullah di saat itu apa? Allah, katanya. Dan ketika dia mau menebas Rasulullah SAW, dia pun tersandung dan jatuh, gitu, Pak, jatuh. Ya.
Ya, jadi mau nebas orang malah jatuh gitu Pak ya. Habis itu diambil pedangnya sama Rasulullah, diambil, dan kemudian sekarang siapa yang melindungimu? Gitu kan? Karena pedang sudah di tangan Rasulullah. Maka kata Ghawras bin Haris ini, nggak ada yang melindungiku. Dan kemudian dia pun mengatakan kepada Rasulullah, tunaikan itu hak pedang. Dia udah siap dibunuh oleh Rasulullah. Karena hak pedang itu apa Pak? Yaitu ditebas gitu. Tunaikan hak pedang itu. Tapi Rasulullah SAW saat itu malah apa Pak? Memaafkan si Ghawras ini, tidak dipenggal, dan kemudian dia pulang. Di riwayat ini disebutkan dia cerita kepada kaumnya tentang kejadian itu, dan membuat ya ada orang yang masuk Islam gara-gara kisah itu gitu. Dia cerita kepada kaumnya, dan ada yang masuk Islam gara-gara kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW yang mau dibunuh tapi masih mau memaafkan, ya, Masya Allah. Jadi PR saya sudah selesai Pak ya, Ghawras bin Haris, ya, karena ada kemarin yang mengaitkan dengan kisah hijrah Nabi Pak ya. Kalau kisah hijrah Nabi yang dia kejar dengan kuda dan kudanya terpelosok, itu beda lagi ya. Ini kisahnya ketika perang, ya. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah, mungkin ini yang dapat kita sampaikan. Insyaallah di pertemuan yang akan datang nanti kita bacakan sedikit lanjutan di ayat 105 sampai 107 ya. Itu ada hukumnya, walaupun Syekh Muhammad Ali Al-Sabuni tidak secara khusus nanti mengeluarkan hukum yang ada di ayat tersebut, tapi kita baca di tafsir lain ada ketentuan yang terkait dengan ayat 105 sampai beberapa ayat setelahnya. Insyaallah nanti kita bacakan di pertemuan yang akan datang. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.